Ayo apa? Pintar. Tetot, salah. Bukan pintar. Ayo apa? Pasangan kompak. Yes, betul. Pasangan Pintar, kompak. Man. Betul. Kan itu kan gambar bas, jadi pas, ya kan? Ini tangan kan? T-nya hilang jadi pasangan, gitu. Terus ini kompas diganti huruf S jadi K, jadi kompak. Next. Ayo. Ayo. Permainan macam apa ini? Daripada sendiri. Betul, Cepero, daripada sendiri. Kendi kan jadi kayaknya diganti jadi S sendiri. Oke, next. Ini masih muda nih. Sakit perut. Ya, Cevida betul. Sakit perut. Itu kan ada gambar R. Ah, ini. Ya, apa ini? Oh, nyata. Ini apa ini? Ini kayak menunjukkan sebuah Enggak, ini sama. Lihat aja, digabungin aja. Ini gabungin aja. monyet nyanyi. Bukan. Pasangi. Ya, Pak. Walek kopinya. Ya. Ayo. Keramik lantai. Betul. Apa? Keramik lantai kan keramik. R rantai diganti L jadi lantai. Oke. Sudah. Salah. Tahu enggak ada tulisannya. Ada di situ. Cukup. Cukupan. Bukan. Cukup sekian dan terima kasih. Mari Ini kita ada gambar buku, terus ini ada gambar seorang ya manajer lah gitu. cukup sudah, terima kasih sudah ditutup saja. Cukup sekian. Ayo, ada lagi? Cukup teriakan. Salah. Ayo, Cepero Ini mungkin. apa sih bahasa manajer? Ya, itu. Cukup bosan. Iya betul. Oh. Cukup bosan, bos. Oke. Manajer dong. Thank you teman-teman semua. Oke, kita siapkan nanti kita yuk kita sama-sama muji belakang nama Tuhan. Ya. Cukup bosan saya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang lain di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatan
dan bagianku selamanya, selamanya. Oke, masih dalam sukacita Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama muji memuliakan Tuhan terlebih dahulu ya. Oke, siapkan hati kita. Berserah
janji-Mu Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang setia, selalu menemani hidup kami. Oh, haleluya, sebab Kau Allah yang baik Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami. Mari bermazmur saudara-saudara, apapun yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupanmu, dalam kehidupanku, mari sembah Dia, mari hanya masuk dalam hadirat Dia. Oh ya, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya rasanya ku terima sekarang kemenangan dari, katakan dengan iman bahwa aku punya Tuhan. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya rasanya ku terima sekarang kemenangan dari, katakan sekali lagi, aku punya Tuhan, Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya rasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan Mungkin saudara-saudara hari-hari ini dalam masa penantian, mungkin saudara-saudara dalam masa-masa menanti janji-janji Tuhan, apapun yang Tuhan telah janjikan dalam hidupmu, dalam hidupku juga. Tuhan cuma mau berkata padamu dan padaku juga, jangan putus pengharapanmu dalam Tuhan. Jangan hilang imanmu dalam Tuhan. Karena aku merasakan ada hari-hari ini, ada iman-iman yang mulai goyah hari-hari ini. Jika engkau, Bapak Ibu, Saudara, taruhlah tanganmu di dalam dadamu. Jangan putus pengharapanmu, jangan putus imanmu hari-hari ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Taruhlah tangan di dadamu. Saya mau berdoa di dalam nama Yesus, biarlah engkau kuat, engkau menjadi kuat, imanmu kokoh. Tidak putus pengharapanmu, tidak putus imanmu, hanya permasalahan-permasalahan atau apapun kondisi hari-hari ini yang sedang menimpamu. Tapi jangan takut, Tuhan katakan, tetap percaya sama janji Tuhan saja. Tetap percaya sama firman Tuhan saja. Karena Tuhan gak pernah PHP seperti kita. Karena Tuhan selalu setia akan janjinya. Jangan putus imanmu. Jangan hilang imanmu atau pengharapanmu dalam Tuhan. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus. Apapun yang kau nanti-nantikan
Hari-hari ini juga di dalam nama Yesus itu terjadi apapun yang kau damba-dambakan. Ketika kau punya iman sebesar biji sesawi saja, itu pun terjadi dalam hidupmu dan hidupku di dalam nama Yesus. Apapun hari-hari ini yang kau nanti-nantikan, itu kan terjadi di dalam nama Yesus. Kau kuat, kau orang kuat, imanmu kuat di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kau saat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah hikmat-Mu yang terbaik, Tuhan, mengalir atas kami semua yang saat ini akan mendengar firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di bawah kayu salib-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, shalom teman-teman sekalian, gitu ya. Seperti yang sudah saya sampaikan juga di grup, mungkin saya sharing juga ke teman-teman. Hari ini kita sama-sama mau belajar, gitu ya. Hari ini kita tahu ya, banyak kejadian-kejadian yang mungkin di luar pikiran kita, gitu, mungkin di luar nalar kita, gitu. Mungkin hari-hari ini banyak yang kok kita mungkin jadi bertanya-tanya, Tuhan, aku sudah minta ke Tuhan, tapi kok hari ini aku belum mendapatkannya ya Tuhan. Aku saat ini sedang menanti-nantikan sesuatu, tapi aku belum mendapat jawaban doa dari apa yang kudoakan, gitu. Entah perubahan hidup atas keluargamu dan keluargaku kah, atau apapun yang terjadi saat ini, mungkin di permasalahan dalam pekerjaan bisnismu, mungkin engkau sudah berdoa tapi kok aku belum dapat sesuatu ya, gitu. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar dari iman seorang Abraham, karena ini sebenarnya saya dapat rema ini sudah sejak 3 minggu yang lalu ya, gitu, sebelum connecting time, gitu ya. Tuhan mau berbicara kepada kita hari ini tentang iman, gitu. Hari-hari ini kita mungkin bisa aja kehilangan, atau mungkin banyak orang-orang di luar sana tuh kita kehilangan iman karena situasi, apalagi pandemi seperti ini, gitu. Kita menjadi takut bahkan karena situasi, gitu. Kita menjadi takut karena bisnis kita gimana ya. Kita menjadi takut, mungkin yang pekerjaan masih ikut orang, gitu ya. Jadi takut aku gimana ya, gitu ya. Nanti kondisi perusahaan di tempatku nih lagi seperti ini, gitu ya. Aku akan bagaimana ya? Mungkin ada hal-hal membuat kita jadi takut, iman kita menjadi goyah. Atau aku sudah berdoa bertahun-tahun tapi aku belum mendapatkan sesuatu ya Tuhan, gitu. Tapi kita belajar dari iman Abraham, gitu. Abraham pun orang yang seperti kita juga, gitu. Orang biasa juga, gitu ya. Kadang banyak orang gini, ya iyalah di Alkitab itu kan Abraham, aku kan begini. Enggak, Abraham juga sama, orang yang lemah seperti kita. Dia pun sering melakukan kesalahan juga kalau kita baca Alkitab loh, gitu. Dia bahkan membuat kesalahan yang bahkan sampai sekarang kita merasakannya ya contoh Israel Palestina, gitu. Kesalahan juga yang salah satu keputusan Abraham menikah lagi, gitu ya. Itu yang dibuat atas keputusan dasar hatinya sendiri, gitu. Dia membuat kesalahan juga seperti itu. Dia orang biasa Abraham, tapi dia punya iman yang kuat, gitu. Dia tetap memutuskan apapun yang terjadi dalam masa hidupnya. Dia diproses sepanjang umur hidupnya sama Tuhan. Makanya dia disebut menjadi the father of all who believe, gitu ya. Bapak dari semua orang percaya, gitu. Karena dia diuji terus sama Tuhan di sepanjang hidupnya, gitu. Bagi saya sih pribadi kalau baca kisah Abraham ini, saya mungkin nggak kuat jadi seorang Abraham, gitu ya. Apa aja sih, gitu kan, kita belajar. Jadi beberapa kali mengalami ujian iman, bahkan di dalam Roma 4 ayat 18 dikatakan sebenarnya Abraham itu sudah macamnya udahlah, nggak usah Tuhan-Tuhanan lagi, gitu ya. Udahlah, gitu, kalau bahasa anak-anak sekarang, gitu ya. Sudahlah, aku no lagi Tuhan-Tuhanan, gitu, nggak percaya lagi Tuhan, gitu. Udah disuruh ke sini, nggak tahu arah juntrungannya, disuruh ke sana, tanah yang tandus, mungkin disuruh Tuhan. Karena saat itu Abraham disuruh pergi dari Ur Kasdim, seperti itu ya. Ke tempat yang nggak jelas. Sebenarnya Ur Kasdim sebenarnya udah nyaman banget, dia udah kaya loh. Dia Abraham ini dari anak yang seorang pengusaha lah, gitu. Udah kaya, sebenarnya udah nyaman di sana, gitu. Tapi disuruh Tuhan pergi dari situ, gitu. Pergi dari situ, gitu. Ke tempat yang belum jelas bagi dia, mau kemana ini? Kok Tuhan nyuruhnya ke sana, gitu. Diuji, itu ujian pertamanya dia, mungkin yang di Alkitab banyak sebenarnya ujiannya Abraham itu. Terus kedua, berpuluh-puluh tahun, 40 tahun bahkan mungkin ya, dari usia dia masa dia subur mungkin sama istrinya, masa dia subur dihitung ya, penantiannya 40 sampai 50 tahunan ya, dia menantikan seorang anak, gitu. Dia menantikan seorang anak. Saya nggak bisa membayangkannya seperti apa. Kalau logika manusia nggak mungkin di usia segitu bisa punya anak di kedua belah pihak, dari pria maupun wanita. Nggak mungkin. Secara nalar manusia itu nggak mungkin. Oke, janji Tuhan kamu akan punya anak, semua segala macam nih ya, janji Tuhan seperti itu ya. Dan kamu akan menjadi bangsa satu pun belum ada anak.
gitu. Oke, Tuhan kasih, lahirlah Ishak seperti itu ya. Habis itu belum berhenti sampai situ ujiannya Abraham. Udah anaknya agak gedean dikit, mungkin ada remaja gitu ya. Disuruh Tuhan, persembahkanlah anakmu. Bayangin bagaimana bisa aku kalau baca kitab ini ya, Kejadian gitu, kalau baca kisah Abraham aku bisa nangis gitu. Nggak bisa membayangkan seperti itu, anak yang ditunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun gitu ya, yang jadi dikasihi Abraham gitu ya. Tapi disuruh persembahkan lagi dan dia nurut aja Abraham gitu. Kok percaya, bisa percaya sama Tuhan? Mungkin kalau saya pribadi gitu, aduh aku udah nggak Tuhan-Tuhanan lagi kali, mungkin jadi kecewa mungkin gitu ya. Nggak bisa bayangin gimana rasanya aku jadi Abraham seperti itu. Tapi saya jadi belajar dari Abraham ini. Dia pun orang biasa, dia pun juga melakukan kesalahan. Seperti kita juga gitu. Tapi apa sih jadinya definisi iman itu menurut dari kisah Abraham ini? Kita bisa belajar loh. Kita bisa ambil petik. Kita sama-sama buka dari Ibrani 11 ayat 8 sampai 17. Ibrani 11 ayat 8 sampai 17. Ibrani 11 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Di kitab Ibrani ini mencatat juga kisah-kisah pahlawan iman. Nggak hanya Abraham ya, tapi kita ngambil di bagian Abraham aja gitu. Oke, saya bacakan untuk rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian, Ibrani 11 ayat 8 sampai 17. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Amin. Tadi kebanyakan ya, 17 sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Ini sebenarnya sampai ayat 18, tadi saya kurang list gitu 18. Oke, jadi saya ringkas dulu ya dari ayat 8 sampai 17 belum masuk ke poin-poin gitu ya. Tadi karena iman disebutkan Abraham seperti ini, karena iman seperti ini. Pertama, dicobai soal apa? Bukan cobai, diuji imannya tentang pergi ke sana gitu. Dari Ur Kasdim kamu berangkat. Padahal kalau tadi di ayat berapa ya? Di ayat 14 bilang sebenarnya dia punya alasan untuk balik loh, karena di tempat asalnya itu udah aman, nyaman, damai, sentosa gitu. Tapi lingkungan di situ orang-orang yang nggak percaya. Makanya Tuhan suruh kamu pindah aja, pindah lah ke sana gitu. Tapi disuruh pindah ke tempat yang bagi manusia, mungkin bagi kita gitu, nalar atau hikmat manusia yang terbatas ini mungkin nggak jelas nih Tuhan disuruh masa disuruh ke sini sih, tempat tandus gitu. Kalau Abraham bisa punya hati yang bersungut-sungut, mungkin dia bisa bilang kayak gitu loh. Nggak jelas ini Tuhan, masa disuruh ke sana? Aku loh udah bisnisku udah settle di sini, udah lancar semua segala macam bla bla bla. Kenapa disuruh pindah ke sana? Tempat yang tandus lagi. Seperti itu. Karena iman. Ya, dia belajar taat aja, kayak punya hati anak loh.
disuruh orang tuanya ini, iya Pak, iya Mah gitu. Jadi berangkat gitu. Dia berangkat aja sama apa yang difirmankan Tuhan gitu. Lihat ya. Karena iman, makanya inilah Tuhan kasih breakthrough di sana. Dia berangkat ke tempat tandus ya, gitu ya. Sebenarnya dia punya alasan untuk kembali, udah settle. Tapi dia di tempat tandus itu bisnisnya pun juga lancar juga. Dia jadi orang kaya loh, gitu. Kalau kita baca kejadian gitu. Dia bangun bisnis apa semua segala macam dibangunnya, apa semua segala macam, bahkan anak cucunya si Ishak juga dia punya bisnis ini, bisnis air gitu kan, ada mata air di sana. Jadi dia berbuah-buah lebat gitu. Terus jadi ternak kambing domba, jadi sukses juga di sana gitu loh. Lihat ya, karena dia sebuah iman gitu ya. Percaya ya, belajar taat aja. Tuhan kasih lebih, bahkan lebih dari apa yang dia duga. Karena iman. Awalnya tandus tempatnya gitu. Tapi kok berhasil juga? Ya karena iman. Dia percaya aja, ngurut ya sama Tuhan gitu. Artinya jangan biarkan hati kita keras dengan kalau firman Tuhan udah bicara A atau Roh Kudus sudah bicara A, lakukan. Jangan nanggung-nanggung, jangan setengah hati. Susah Tuhan, masa begini gitu. Kalau ketika dinasihatin mungkin sama pasangan kita suami atau istri gitu, enggak mau. Pokoknya aku mau berjalan sendiri. Seperti kemarin ya, CT kemarin, jangan biarkan hati kita menjadi keras. Kalau kita mau mengalami breakthrough, kalau kita mau mengalami kemenangan gitu, belajarlah percaya seperti itu. Apalagi percaya dengan firman Tuhan. Nasihat-nasihat ini di sini loh, gitu. Kalau suruh Tuhan ini bergeraklah segera, gitu. Abraham pun bisa sukses di tanah yang tandus seperti itu. Dia pun bergerak, belajar percaya seperti itu. Itu satu, gitu ya. Kedua, belajar percaya walaupun itu nggak masuk di akal manusia, maka kita jangan selalu pakai akal manusia yang terbatas gitu. Nggak mungkin, atau berdasarkan pengalaman kita aja gitu. Iya, bisa jadi pengalaman kita adalah guru gitu. Tapi inilah guru yang terbaik, bukan pengalaman kita. Mungkin engkau sukses di masa yang lalu, kau pakai cara yang sama di masa sekarang belum tentu berhasil. Seperti Daud gitu ya. Daud pakai pola penyerangan ini lawan musuh gitu di kemenangan yang pertama. Tapi di yang kedua, Tuhan aku harus maju lagi, tapi Tuhan bilang no, jangan. Kalau kamu maju mati kamu gitu. Ini bahasa saya gitu. Pakai cara gerakan melingkar, apalah semua segala macam, beda dari pengalaman yang pertama. Artinya pengalaman belum tentu selalu membuat engkau menang atau menjadikan engkau breakthrough atau berhasil. Ini yang selalu menjadikan kita berhasil. Firman Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan. Bukan pengalaman. Pengalaman iya, bisa Tuhan pakai lagi gitu. Tapi bukan itu yang utama. Jangan jadikan pengalaman itu guru. Tapi firman Tuhanlah. Inilah guru yang terbaik. Ini adalah dasar fondasi kita untuk melakukan sesuatu. Makanya pagi-pagi hari, kenapa saya sarankan, makanya saya cerewet pada saudara-saudara sekalian, baca ini firman Tuhan pagi-pagi hari. Jangan langsung pegang HP, jangan langsung mandi, langsung berangkat kerja gitu. No, kesuksesan kita ada di sini. Bukan karena kepintaranmu, bukan karena kau hebat, bukan karena kau sekarang pegang posisi apa, bukan karena kau punya usaha apapun, tapi kesuksesan kita, kepintaran kita itu datangnya dari sini, hikmat Tuhan. Kita terbatas, saudara-saudara. Sekalipun kita pintar, mungkin kita tetap terbatas. Kita masih mikirnya hanya nalar manusia gitu, terbatas. Ya, makanya jangan jadikan pengalaman itu selalu menjadi patokan. Tapi firman Tuhan inilah dasar kita. Abraham diuji dari tempat yang tandus, tapi dia taat ayah di sana, sukses. Dari dia belajar menunggu anak, aduh kok kapan ya, katanya janji Tuhan katanya menjadikanku bangsa, satu pun anak nih nggak ada gitu. Tapi dia berpuluh-puluh tahun taat, sampai Sarah itu ketawa loh, kayak ngeledek Tuhan gitu. Sampai akhirnya karena kenapa kau Sarah tawa gitu kata Tuhan gitu kan. Itu beneran loh terjadi dalam hidupmu. Ketawa artinya kayak ngeledek Tuhan, nggak mungkin aku lah punya anak semua segala macam gitu. Akhirnya kan Sarah kan jadi nyaranin suaminya, udah kamu nikah lagi aja segala macam, tapi itu dari hati yang salah. Seperti itu. Abraham iya aja lagi gitu. Ya, tapi akhirnya jadi buat satu kesalahan itu membuat geger sampai dengan sekarang. Seperti itu. Satu kesalahan Abraham seperti itu gitu. Makanya belajarlah dengan hikmat Tuhan, bukan karena kepintaran kita gitu. Tapi Abraham tetap taat, percaya sama Tuhan gitu. Dan dikasih benar karena kepercayaannya itu, karena imannya itu dia dapat anak gitu. Setelah anaknya besar lagi ya, lanjut lagi gitu ya ceritanya, malah suruh Tuhan, ayo persembahkan anakmu, diuji lagi, lebih luar biasanya lagi. Anak yang ditunggu berpuluh-puluh tahun disuruh persembahkan lagi. Yakin kau Tuhan?
kok gitu sih sekarang gitu, kok jahat ya Tuhan seperti itu ya, kok kejam ya. Tapi Abraham nggak punya hati seperti itu gitu. Dia belajar taat aja loh. Tuhan tuh nggak pernah kejam sama kita gitu, nggak sejahat itu. Akhirnya kan Tuhan mau uji hati kita. Artinya dalam setiap proses kehidupan kita, dari kita usia mungkin dalam janin, kandungan, usia kecil semua segala macam, kita tuh sebenarnya mengalami ujian iman gitu. Kita tuh selalu diuji, kita mengalami peperangan pasti. Hati kita terutama. Apakah hati kita murni? Apakah iman kita kuat, teguh? Tuhan mau nguji gitu. Supaya kita nggak jadi orang-orang yang gampangan. Maaf saya katakan seperti nggak gampangan gitu, nggak merengek aja gitu. Tapi menjadi orang-orang kuatnya Tuhan. Seperti itu. Jadi orang yang kuat dan punya hati yang tulus sama Tuhan, karena Tuhan, mata Tuhan mencari orang-orang yang bersungguh hati, nggak yang main-main sama Tuhan. Tuhan nggak mau dipermainkan sama hati kita. Tuhan mencari orang-orang yang sungguh hati sama Tuhan. Mau mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Maka Abraham ini seluruh hidupnya dipersembahkan sama Tuhan. Bahkan anaknya berani loh dipersembahkan sama Tuhan. Apa sih yang kita pelajari dari Abraham ini? Apa sih definisi iman ini dari Abraham ini? Kita bisa belajar apa? Pertama kita lihat, buka lagi di Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Artinya apa sih? Definisi iman itu dari kisah Abraham ini, iman itu taat dan percaya sepenuhnya dengan Tuhan. Sekalipun kita nggak ngerti, kok kita bisa dapat gini, kok kita mungkin mengalami hal buruk, kok aku begini, kok aku dapat sakit penyakit begini, gitu. Kok usahaku begini sekarang gitu. Tapi Tuhan bilang kamu melangkahlah. Misalnya dapat firman nih, gitu, yang menyatakan kita harus melangkah begini, lakukan aja. Sekalipun mungkin itu sulit. Mungkin dapat nasihat dari orang-orang seiman gitu. Kamu harus begini-gini. Coba aja dilakukan dulu. Karena iman itu harus disertai dengan perbuatan, gitu. Coba aja dulu. Nggak usah kita grundel dulu. Taat aja dulu sama firman. Kalau misalnya firman Tuhan bilang kamu harus mengelola keuangan dengan baik, kelolalah dengan baik. Mungkin itulah sumber akar masalahnya. Iman itu harus taat dulu. Percaya sepenuhnya, nggak setengah hati. Disuruh Tuhan ke tempat yang nggak mungkin nih Tuhan, kayak gini, semua segala macam. Tempatnya tandus loh Tuhan. Nggak mungkin aku bisa berkembang bisnis di sana. Nggak mungkin aku bisa naik jabatanku kalau di sana Tuhan. Kenapa kau tempatkan aku di sini? Gitu. Kenapa kau begini Tuhan? Gitu. Tapi iman itu taat aja. Nggak usah grundel. Percaya sepenuhnya. Abraham mana ada grundel-grundelan. Gitu. Taat dan percaya sepenuhnya, nggak setengah hati. Karena apa? Kata Yakobus, orang yang setengah hati itu orang yang mudah diombang-ambingkan, seperti orang perahu yang di ombak besar gitu. Orang yang setengah hati hidupnya nggak akan tenang, kata Yakobus gitu. Mikir terus dalam pikirannya, nanti gini, aku begitu, nanti gimana ya masa depanku gitu. Stres malah saudara-saudara. Tapi kalau kita percaya sepenuhnya, dengan kita melangkah, taat dan percaya dan melangkah aja dengan tindakan ya, iman dengan perbuatan, pasti ada breakthrough di sana. Seperti Abraham, tempat tandus yang orang atau pikiran manusia itu tandus, dia nggak mungkin berhasil, tapi jadi orang kaya juga di sana. Dia bisa mengembangkan, dia jadi peternak yang baik juga gitu. Who knows gitu, karena Tuhan yang tahu, Tuhan yang menyertai kita. Tuhan nggak PHP seperti kita gitu. Tuhan itu maha adil, Tuhan itu setia. Kita yang kadang nggak setia sama Tuhan. Ya, taat aja, percaya sepenuhnya, seperti hati anak gitu loh sama orang tuanya. Percaya aja sama Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dari Yeremia. Kita percaya, pegang itu sebagai janji Tuhan. Ya, iman itu apa? Taat dan percaya sepenuhnya, nggak setengah hati, nggak 99,99%, tapi 100%. Apapun yang terjadi hari-hari ini dengan hidupmu dan hidupku, kita percaya sama Tuhan. Mau lagi happy, mau lagi susah, mau masa penantian, mau masa kelimpahan, mau masa kekurangan, tetap percaya Tuhan. Amin. Lanjut. Ibrani 11 ayat 11. Karena iman, ia juga Abraham maksudnya dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, bagi manusia nggak mungkin gitu. Karena ia menganggap Abraham, karena ia ini Abraham ya, karena Abraham menganggap dia Tuhan
yang memberikan janji itu setia. Makanya bersukacitalah, berbahagialah orang yang punya hati bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Tapi sangat-sangat kasihan sekali bagi orang-orang yang menganggap Tuhan itu jahat. Kalau menganggap Tuhan itu nggak setia, kalau Tuhan itu kejam, sangat-sangat menyedihkan itu namanya gitu. Percuma kalau kita menganggap, malah justru rugi kita kalau menganggap Tuhan seperti itu, karena Tuhan tuh maha segalanya, saudara-saudara. Gitu. Lihat ya, kenapa dia bisa mengalami breakthrough? Karena Abraham menganggap Tuhan itu Allah yang setia. Gitu. Kenapa dia bisa dapat anak di usia seperti itu yang nggak mungkin bagi manusia, bagi pikiran manusia ini kan nggak mungkin gitu di usia segitu. Karena ia percaya Tuhan gitu. Artinya apa? Iman itu berpegang sama janji Tuhan, dia pegangnya sama janji Tuhan gitu. Dan selalu meletakkan Tuhan itu adalah Allah yang setia. Selalu taruh dan tanamkan dalam hati Tuhan itu setia. Tuhan itu setia. Mungkin dalam pikirannya gitu, dalam mulutnya dia berkata-kata bermazmur sama Tuhan. Kau Allah yang setia, kau Allah yang besar. Perkatakan gitu, dia perkatakan firman terus sama Tuhan. Aku punya keturunan yang banyak, besar Tuhan. Sekalipun aku belum melihat janji Tuhan saat ini, tapi aku pegang terus janjimu Tuhan. Pegang aja firman Tuhan ini apa. Makanya kita harus baca firman. Kita fondasinya di sini. Gitu. Pegang janji Tuhan, janji Tuhan ini. Ya, apapun masa-masa yang Bapak Ibu Saudara saat ini alami, tetap pegangnya ini. Jangan biarkan kita berpegang sama intimidasi iblis. Gak mungkin kamu dapat anak Abraham. Gak mungkin kamu bisa sukses di sana, kata iblis gitu kan ya. Gak mungkin kamu bisa naik level di sana gitu. Tapi dia pegang, enggak. Iblis pergi di dalam nama Yesus. Aku pegang janji Tuhan. Keturunanku diberkati. Aku punya anak. Aku sukses usahaku. Beneran sukses. Beneran punya anak. Yang dia nggak dengarkan itu intimidasi itu loh. Hari-hari ini banyak intimidasi. Aku sakit COVID semua segala macam bla bla bla. Kalau keluar nanti aku kena COVID, semua segala macam yang membuat kita jadi parnoan gitu. Tapi pegang janji Tuhan. Tapi tetap aja pegang janji Tuhan, berkaca sama firman Tuhan, dan juga kita menjaga pola hidup sehat juga tentunya. Protokol gitu supaya kita nggak terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan. Pegang sama janji Tuhan. Gitu. Hal-hal yang membuat kita takut, khawatir, cemas, semua segala macam, buang jauh-jauh itu dari pikiran kita. Katakan sama pikiran kita, enggak, iblis pergi. Aku mau pegang janji Tuhan aja. Apa hari ini aku dapat ini, dapat itu, semua segala macam, tanam itu dalam pikiran kita. Yang enggak baik itu kita cabut aja dari pikiran kita. Jangan biarkan intimidasi itu merasuki kita, merasuki hati kita, merasuki pikiran kita. Pegang aja janji Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Karena Allah itu setia. Abraham menganggap Allah itu setia. Itu aja terusnya dalam hatinya. Kita bisa ya, oh iya aku percaya, tapi dari hati kita Tuhan itu jahat. Kok aku nggak dikasih gini? Kok Tuhan nggak adil ya? Kok Tuhan begini ya? Nah itu, kita bisa mulut. Mungkin kita memuliakan Tuhan, tapi hati kita nggak sesuai, nggak sinkron. Tapi Tuhan melihat hati, nggak hanya melihat mulut. Tuhan melihat hati. Apakah sinkron dengan mulut? Apakah sinkron dengan indera kita, mata, mulut, pendengaran? Ya. Jadi pegang janji Tuhan, saudara-saudara. Karena Allah itu setia. Iman itu artinya berpegang sama janji Tuhan. Pegang sama firman Tuhan. Apa yang hari-hari ini atau hari ini Bapak Ibu dapatkan firman apa yang dapatkan? Pegang aja itu. Sebagai rema dalam hidupmu dan hidupku. Oke, berikutnya Ibrani 11 ayat 17 ayat 18. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai gitu ya. Dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Nah, ini janji Tuhan kan gitu. Keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Oke, sudah dapat anak nih. Tapi kok Tuhan mau ambil lagi? Maksudnya apa? Gitu. Apa maksudnya Tuhan gitu? Kita mungkin akan, kalau menjadi Abraham, kita akan bertanya-tanya sama Tuhan. Mungkin kita protes sama Tuhan. Kok gini Tuhan? Aku udah ditempatkan di sini, aku udah sukses, kok tiba-tiba aku jadi begini, usahaku mau jadi seperti ini gitu. Kenapa Tuhan? Kok ambil lagi? Gitu. Apa yang kita bisa pelajari dari Abraham ini? Kita bisa belajar
Bahwa iman itu artinya mempersembahkan sesuatu. Berarti ada satu usaha gitu. Ya, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Itu nggak cuma aku percaya aku ini, tapi ada satu movement, ada satu kegerakan, ada satu perbuatan, ada satu tindakan yang harus kita berikan sama Tuhan, yang kita lakukan untuk Tuhan. Artinya mempersembahkan sesuatu, ini tanda kutip ya, mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan dan melepas sesuatu untuk Tuhan, sekalipun kita tanda kutip rugi atau kehilangan sesuatu. Apa yang kita persembahkan? Our heart, hati kita. Yang kita persembahkan hati yang taat, hati yang mau mendengar, mau melakukan firman, hati yang lemah lembut, bukan hati yang keras. Karena Tuhan nggak suka dengan persembahan yang bau busuk. Tuhan suka dengan persembahan yang wangi. Ya apa? Hati kita, hati yang mau mendengar, hati yang mau melakukan firman, nggak keras, hati yang lemah lembut, mau menerima teguran. Kalau ditegur kita mau, oh iya, aku salah Tuhan. Mau menerima prosesnya Tuhan. Hati kita inilah kita persembahkan sama Tuhan. Iman itu mempersembahkan sesuatu, itu apa? Hati kita. Terus apa yang kita lepas? Kedagingan kita. Nah, spirit heart. Gitu. Aku kan berhak dapat ini Tuhan, gitu loh. Aku kan berhak dapat jabatan ini, aku kan berhak dapat berhasil ini Tuhan. Gitu. Spirit hak itu yang harus dilepaskan. Gitu. Ingat, kita ini pekerja loh saudara-saudara. Yang punya itu adalah empunya segalanya adalah Tuhan. Pekerjaan kita kah, keluarga kah, pasangan, anak, usaha, pekerjaan. Kita cuma pengerjanya aja. Gitu. Sekalipun kita punya usaha ini. Gitu. Kita cuma pekerja aja. Sekalipun kita punya ownernya. Kita yang mengusahakannya. Itu semua titipan, saudara-saudara. Semua yang ada dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita yang kita pegang saat ini, yang ada dalam rumah kita semua, itu punya Tuhan. Itu dari Tuhan. Itu semua titipan. Kita yang mengelolanya. Kita hanya pengelola. Makanya spirit hak itu yang harus kita buang. Spirit hak, aku berhak loh Tuhan dapat ini. Gitu. Aku berhak dapat ini Tuhan. Enggak, no. Pulihkan dulu hati kita, gitu. Persembahkan hati kita yang terbaik dulu untuk Tuhan. Kalau dikasih, puji Tuhan, gitu. Aku mau kerjakan ini Tuhan, dikasih pekerjaan, aku mau kerjakan ini yang terbaik, nggak malas-malasan. Aku mau mengerjakan usahaku yang terbaik. Bukan karena kita mampu, tapi ini untuk Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan. Kita berkeluarga, berumah tangga untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Kita cuma pekerjaannya aja. Buang egoisme, karakter buruk, dosa, apalagi yang masih terikat ikatan jahat, masih terikat apapun, lepas itu semua. Kita nggak akan punya iman kalau kita masih terikat sesuatu. Kita nggak akan punya iman. Iman kita akan goyah kalau kita masih diikat oleh ketergantungan kita atau dosa atau karakter-karakter kita atau keegoisan kita. Aku maunya gini Tuhan, nggak bisa. Firman Tuhan berkata dalam dirimu ketika kita masih mau semaunya dewe atau semaunya kita sendiri gitu. Buang kedagingan, buang spirit hak. Aku berhak dapat ini. Aku kan berhak dilayani. Kok bisa begini? Loh, misalnya di restoran gitu ya. Loh, aku pesan duluan loh Tuhan. Gitu misalnya gitu. Kok dia duluan yang dilayani? Spirit gitu loh yang harus dibabat habis gitu. Contoh ya, seperti itu. Loh, aku pesan duluan, aku datang duluan. Kok jadi dia yang dapat duluan? Gitu, misalnya. Spirit seperti itu loh, contoh spirit hak. Seperti itu. Egois, karakter buruk. Jadi iman itu disertai dengan perbuatan, kata Yakobus gitu. Apa? Mempersembahkan suatu ke Tuhan, persembahan yang terbaik pastinya itu hati kita. Tuhan suka dengan persembahan seperti itu. Minta sama Tuhan, Tuhan aku mau perubahan hati. Paling mudah Tuhan untuk merubah hati kita kalau kita yang minta. Tapi kadang kita keras hati, nggak mau Tuhan. Pokoknya aku masih begini, aku benci sama dia gini-gini segala macam. Makanya kita nggak sulit untuk berubah. Kita sendiri yang memutuskan, bukan Tuhan yang nggak bisa merubah kita. Tapi kita sendiri yang memutuskan untuk nggak mau berubah. Apa yang harus kita lepas? Yaitu kedagingan, spirit hak, egoisme, karakter buruk, dosa, ikatan-ikatan jahat. Ya, jadi saya ulangi lagi, iman itu apa sih? Belajar dari Abraham, 3 poin yang bisa kita pelajari. Iman itu taat dan percaya. Sekalipun kita belum melihat janji Tuhan, sekalipun kita nggak ngerti firman Tuhan ini kok kenapa bicaranya seperti ini ya. Sekalipun kita nggak ngerti ketika kita ditegur, kenapa dia menegur aku seperti ini ya. Ya
Ya udah saya taat aja ya, percaya aja ya. Makanya breakthrough itu terjadi. Seperti Abraham. Yang kedua, iman itu berpegang dengan janji Tuhan. Bukan dengan intimidasi. Hari-hari ini banyak intimidasi yang masuk. Buang itu di dalam nama Yesus, tolak aja gitu, dengan perkatakan aja. Aku tolak di dalam nama Yesus. Mungkin kau sedang ketakutan. Nggak mungkin kamu gini loh. Nggak mungkin, Tuhan nggak ngasih, Tuhan itu jahat. Pekerjaanmu lo ambruk, pekerjaanmu gini lo, usahamu gini. Langsung gua tarik di dalam nama Yesus. Pergi, keluar dari pikiran. Gitu. Katakan aja gitu sama pikiranmu. Jangan biarkan itu pikiran tuh masuk dan sampai ke hati, itu bahaya. Membuat hati kita terkamiri gara-gara intimidasi. Tapi perkatakan firman, maka kita harus baca firman setiap hari. Perkatakan janji Tuhan supaya kita berkemenangan sekalipun kita belum melihat janji itu. Seperti tadi dikatakan ada yang menarik ya di ayat tadi ya. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Karena ketika ke sana, gitu ya, aduh kok tandus ya, gitu ya. Dia punya alasan Abraham, ya udahlah, balik aja lah. Masa disuruh ke sini tempat yang tandus? Apa aku bisa membuka usaha di sini? Tapi nyatanya dia taat aja, berhasil menjadi miliarder di sana. Coba baca kisah Abraham gitu. Dia banyak menghasilkan ternak. Ishak jadi pengusaha air gitu. Yakub apalagi. Pengusaha semua loh itu. Baca ya Alkitab gitu. Pengusaha di tempat yang tandus. Bayangin. Tapi berhasil. Pegang aja sama firman Tuhan ini. Dia berpegang sama firman Tuhan. Sekalipun dia punya alasan untuk balik aja lah. Nggak punya alasan lain untuk pengharapan di sini. Kenapa aku berharap sama Tuhan di sini? Nggak mungkin gitu. Kata manusia, pikiran manusia. Tapi firman Tuhan berkata lain. Makanya yang kita pegang ini bukan intimidasi, tapi firman Tuhan. Jangan dengar kata orang semua segala macam. Maksudnya ini kata orang yang buruk ya. Nggak mungkin kamu bisa usaha segala macam bla bla bla. Tapi bangkitkan imanmu dengan perkataan firman atau nasihat-nasihat orang-orang seiman atau pemimpin rohani atau mungkin ada pasanganmu. Dengar ya, saling sharing aja. Karena Tuhan bisa berbicara melalui orang-orang sekeliling juga, termasuk pasangan, orang-orang terdekat, orang-orang seiman seperti ini di CG. Ya, berpegang dengan janji Tuhan. Dan yang ketiga, iman itu artinya harus melakukan sesuatu, gitu. Harus disertai perbuatan apa? Mempersembahkan sesuatu ke Tuhan, melepas sesuatu juga. Yang kita persembahkan apa? Hati kita. Yang kita lepas apa? Kedagingan kita, spirit hak itu. Egoisme, karakter buruk, bla 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 yang lain-lain. Dosa juga. Apalagi jangan sampai kita terikat dosa. Iman itu nggak akan tumbuh ketika kita masih mengikat dosa itu dalam diri kita. Nggak akan ada pertumbuhan ketika dosa itu masih kita biarkan dalam hati kita. Ya, mungkin itu dari saya. Mungkin dari teman-teman, Bapak Ibu Saudara mau sharing. Mungkin barangkali. Cevida, mungkin? Cevida, tuh kok. Oke. Mau cerita sedikit. Ya. Selama ini kan mungkin banyak orang yang berpendapat kalau ada orang baik ataupun hamba Tuhan atau sudah rajin menyembah, tapi kok tetap ada halangan atau sakit atau bahkan sampai meskipun hamba Tuhan sudah bisa menyembuhkan tapi tetap tetap mengalami sakit hingga meninggal. Mungkin saya ataupun orang-orang lain banyak yang mengapa begini, mengapa begitu, sampai kadang-kadang kita meragukan janji Tuhan. Terus misalnya ada juga rekan seorang ibu yang meninggal sedangkan anaknya itu masih kecil. Kita kan pasti bertanya, di mana indahnya? Di mana indahnya rencana Tuhan yang katanya indah padahal anaknya masih kecil? Siapa nanti yang memelihara? Tapi suatu saat itu saya mendengarkan khotbah di
di YouTube itu saya seperti mengerti bahwa sebenarnya semakin kita bertanya-tanya itu, maka kita tuh akan semakin jauh daripada Tuhan dan membuat kita semakin kecewa, semakin meragukan kasih Tuhan. Dan saat mendengarkan itu loh, saya enggak sengaja tuh beberapa hari kemudian tuh dua pendeta, dua channel yang berbeda tuh khotbahnya sama tentang itu. Jadi sebenarnya tuh kita harus mengubur pertanyaan seperti itu karena itu misteri Tuhan dan benar-benar kedaulatan Tuhan yang kedaulatan Tuhan kepada garis hidup manusia. Seperti kalau di Alkitab tukang periuk yang membuat periuk atau bejana, apa mungkin kalau bejana itu protes kepada tukang periuknya, kenapa kok dihancurkan, kenapa kok dibenahi seperti ini. Jadi kita benar-benar harus mengubur pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena dijawab model apapun, kalau kita tetap berontak, pasti tetap tidak puas akan jawaban itu. Karena kita butuhnya itu bukan jawaban sebenarnya, tapi kejadian yang tidak mengenakan itu harusnya tidak usah terjadi dalam hidup kita itu. Jadi lebih baik misteri Tuhan itu dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak usah ditanyakan lagi, supaya kita tetap percaya akan janji Tuhan dan iblis tidak menggerogoti iman kita. Dan kita harus selalu mulai lebih meyakini dan mensyukuri apapun yang terjadi. Kita ini hanya sebuah bejana yang diberi, sebuah tanah liat yang diberi roh oleh Tuhan. Jadi harus tetap berserah dengan apapun yang terjadi karena rancangan Tuhan, rancangan yang damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kita harus tetap meminta tuntunan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita agar Tuhan tetap membimbing dan tidak mengeraskan hati kita sehingga kita protes sana sini dengan apapun yang terjadi saat ini ataupun saat-saat yang akan datang. Terima kasih. Oke, aku jadi teringat tadi Cevida bicara, aku lupa ya dari pengkhotbah berapa. Jadi pengkhotbah gini pernah bilang, janganlah kau bertanya kenapa begini Tuhan, kenapa seperti ini, karena bukan karena hikmat, karena bukan hikmat itulah yang kenapa kau jadi bertanya seperti itu. Maksudnya gini, karena bukan hikmat Tuhan lah, makanya kita suka bertanya-tanya atau protes sama Tuhan seperti itu. Pengkhotbah bilang gitu, makanya nggak usah lah. Maksudnya ini bahasa aku ya, ini bahasa aku lupa di ayat berapa. Makanya nggak usah tanya kenapa sama Tuhan, tapi tanya apa sih yang aku harus perbuat kalau misalnya terjadi kejadian ini gitu. Apa? Jadi bukan kenapa gitu. Apa yang harus aku berbuat gitu. Bukan kenapa ini bisa terjadi, pertanyaan itu yang harus kita hapus gitu. Kalau kata pengkhotbah, karena bukan karena hikmat kita bisa bertanya itu sama Tuhan. Gitu. Karena kita terbatas, hikmat kita terbatas gitu ya. Kita nggak bisa menyelami, benar tadi Cevida bilang, kita nggak bisa menyelami pekerjaan Tuhan gitu. Kita nggak ngerti, tapi ntar akan Tuhan kasih pengertian. Misalnya kok banku kempes ya, misalnya contoh ya, ini contoh kejadiannya, kok banku kempes, aku kan mau buru-buru Tuhan semua segala macam bla 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 gitu. Ternyata misalnya aku mau meeting nih, ternyata meetingnya nggak jadi, diundur gitu. Misalnya meetingnya mau jadi, atau mungkin kalau misalnya aku tetap jalan, mungkin bisa jadi aku ntar ngalami apa di depan, ternyata ada kecelakaan ada kecelakaan beruntun misalnya gitu. Ternyata aku dibuat kempes sama Tuhan bannya gitu. Kita jadi ngerti, oh puji Tuhan aku dibuat kempes ya gitu ya. Jadi Tuhan akan kasih pengertian kok nanti pada akhirnya gitu. Mungkin kita sampai marah-marah, aduh aku mau ini Tuhan, aku mau ada yang mau diburu-buru, kenapa kok buat kempes banku gitu. Kenapa ya? Ada pertanyaan kenapa ya? Ternyata Tuhan hindarkan kita dari kecelakaan, misal seperti itu. Dari kecelakaan yang lebih parah gitu. Memang ban kempes sih bisa jadi kecelakaan juga sih gitu, tapi Tuhan menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk, ternyata dari kejadian yang buruk juga gitu. Seperti bagi kita buruk gitu, bagi kita, tapi bagi Tuhan nggak buruk karena ini menghindarkan kita, seperti itu contohnya ya. Jadi nggak semuanya bagi kita itu buruk, bagi kacamata manusia gitu ya, yang kita terbatas, tadi Cevida bilang gitu.
Bagi kita buruk, tapi bagi Tuhan belum tentu buruk, saudara-saudara. Gitu. Jadi kita harus pakai kacamatanya Tuhan, gitu, supaya kita ngerti, oh seperti ini. Makanya kalau tadi benar Cevida bilang ya, kalau misalnya ada kejadian yang mungkin nggak enak bagi kita gitu, mungkin kita kok rasanya kok aku udah berdoa tapi aku belum dapat sesuatu. Kenapa? Mungkin pertanyaan kita karena itu manusiawi gitu, kedagingan kita ya. Tadi ya, kedagingan kita. Kenapa? Langsung sweet gitu dalam pikiran kita, di change gitu. Jangan tanya kenapa lagi, tapi Tuhan, di masa sulit ini, misalnya kita lagi mengalami kesulitan. Tuhan, di masa sulit ini aku harus apa ya Tuhan? Ganti ya pertanyaannya. Aku harus apa ya Tuhan? Tuhan, dengan keadaan seperti ini, aku harus bergerak seperti apa ya Tuhan? Aku harus bagaimana ya? Itu pertanyaannya ke Tuhan. Tuhan sangat senang sekali kalau kita bertanya seperti itu. Pasti Tuhan kasih hikmat. Gitu. Ya, mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mau sharing? Intinya apa ya, kita ini tuh dari tadi kan ngomong tentang keturunan Abraham ya kan, kita kan nih kita sebetulnya kayak saya pernah dengar khotbah gitu ya, kita sebenarnya bukan termasuk dari intinya keturunan dari itu gitu loh. Cuman kan di Alkitab bilang kan seperti ini kan, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya gitu. Kita bagian dari itu. Makanya kita ini adalah produk kasih karunia gitu. Makanya dari sekarang saya tuh juga belajar, kemarin juga saya kesaksian juga, saya mau sharing. Saya sampai sama suami saya sampai ngomong gini, aku kok diintimidasi terus gitu ya. Dari sebelum nikah sampai setelah menikah ini saya diintimidasi terus, apalagi setelah ayah saya meninggal gitu kan. Kayak diintimidasi terus tentang kematian. Tapi satu hal dalam hati itu kayak meloncat gitu, dan ketika suami saya, kamu harus patah no itu, kamu apa intinya gak usah digubris intimidasi gitu kan. Iya gitu. Saya sampai dalam hati ngomong sendiri gini, iya ya Tuhan gitu loh. Kalau aku mikir aku terus iya terus tak pikir terus ini terus aku mengiyakan kayak dalam tanda kutip kayak mengiyakan intimidasi itu kan kita jadi stres, akhirnya sakit ya jadian gitu loh. Tapi kalau kita iya ya aku beriman, dan aku pegang janjimu Tuhan, aku melangkah gitu loh. Aku melangkah untuk masa depan yang baik gitu, untuk masa depan yang terbaik yang Tuhan berikan gitu. Makanya ketika Abraham mengajarkan kita untuk tetap percaya gitu, hari-hari ini juga banyak yang saya sama suami saya yang alami gitu. Ini ya kita harus tetap percaya, tetap melangkah gitu loh. Saya juga sempat down, sempat ini ketika mengalami satu hal, saya itu kan orangnya gampang down, gampang inilah ini gampang baper gitu loh. Tapi puji Tuhan gitu loh. Makanya kenapa hari-hari ini mungkin kita ditempatkan, mungkin kita dapat suami, dapat pasangan, dapat istri yang mungkin kok mencekno si orang ini kok gini-gini, tapi satu titik iya ya. Terkadang setiap pasangan tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itulah yang apa ya, uniknya gitu loh. Uniknya di dalam berpasangan, mungkin uniknya di dalam kita mempunyai rekan kerja yang mungkin iya ya, ini loh kayak gini loh, kita bisa sharing, kita bisa dikuatkan, bisa seperti ini. Makanya dengan kita bisa dikuatkan, kita tuh jadi orang yang iya ya, kita kembali kepercayaan kita gitu loh. Kita kembali intinya iya ya, kita bisa diluruskan kembali gitu loh. Makanya kayak saya punya suami gitu yang sabar, terus nuntun ini loh kamu jangan gini gitu kan. Oh iya ya gitu. Ini nih saya kembali lagi gitu loh, iman saya tuh kembali bangkit gitu loh. Makanya di sini tadi juga ngomong tentang iman gitu loh. Iya ya, ketika kita makanya hari-hari ini mungkin yang hari-hari belum terkabulkah atau mungkin pekerjaan yang belum ini, ayo mungkin apa yang perlu dibenahi, mungkin apa komunikasi dulu, komunikasi sama mungkin partner yang terdekat kita ya, pasangan kita gitu, apa yang perlu dibicarakan, apa yang perlu diperbaiki itu dulu gitu loh. Makanya iman tanpa perbuatan nggak mati kan hakikatnya. Makanya kita apa dulu nih usahanya gitu loh. Apa usahanya? Mungkin kalau di segi pekerjaan, oh karyawanku begini, aku harus ngajak ngobrol karyawanku, aku harus ngajak ngobrol istriku, suamiku, apa yang harus kita bicarakan, oh ya gini-gini segala macam. Tapi yang pertama kita tetap harus minta hikmat Tuhan gitu loh. Hikmat juga, kalau kita berjalan tanpa hikmat Tuhan, kita akan sia-sia seperti usaha menjaring angin gitu loh. Makanya hiduplah berdasarkan iman dan terus berusaha dengan hikmat Tuhan gitu loh. Itu kuncinya. Ketika kita mau berhasil, kita menggapai masa depan yang cerah, intinya
hancurkan intimidasi, hancur apa intinya gepuk kayak Celiana ngomong kan, saya tetap ingat gitu kan dengan Celiana khotbah, kamu jangan gitu, kamu kayak gepuk diri sendiri gitu loh. Iya ya, dulu Celiana sempat ngomong, suami saya ngomong lagi tuh, kamu kok Celiana gitu loh, gepuk diri, ya nggak boleh, saya nggak apa-apa wes, iki gepuk ono gini gitu loh, sampai iya ya, nggak boleh, aku nggak boleh, aku harus berubah gitu kan, jangan, nggak ada gitu loh. Masa depan terbaik, ini klaim gitu loh. Ketika kita berdoa, Tuhan tuh dengar gitu loh. Tuhan dengar dan Tuhan pasti akan kabulkan gitu loh. Tapi kenapa selama ini mungkin kok Tuhan lama kali ya jawaban kayak saya. Tuhan, kenapa Tuhan panggil ayah saya? Saya sempat ngomong gitu loh. Kenapa Tuhan panggil ayah saya gitu? Saya maksudnya sayang banget gitu loh sama ayah saya, sampai dan kemarin kan mau merit terus ditinggal ayah karena saya kayak gitu kan. Tapi satu hal saya mikir, iya ya Tuhan, kalau ada hikmahnya, kalau ayah saya mungkin masih hidup pasti akan kesakitan gini segala macam. Iya ya, saya mulai iya ya Tuhan, thank you Tuhan. Aku hari-hari saya cuma sadar bahwa iya ya Tuhan, semua ini kasih karunia dan semua ini ada apa ya, ada jawaban gitu loh. Ada jawaban ketika Tuhan ngasih mungkin hal yang buruk, hal yang mungkin nggak enak banget bagi kita. Yaitu yang pertama, usaha. Yang pertama kita punya iman, yes, kita punya iman. Iman dengan apa? Berusaha, ya. Kita berusaha melangkah apapun caranya. Ayo kita sama-sama kerjakan. Gitu loh. Yang ketiga apa? Ketika kita berusaha, kita juga ada hikmat Tuhan gitu loh. Karena ketika kita berkata-kata, kita melakukan sesuatu tanpa hikmat Tuhan, semuanya akan sia-sia. Itu aja sih, terima kasih. Jadi ingat sesuatu juga gitu ya, tadi soal intimidasi. Oke, Cek Vero, ya. Apa namanya? Jadi ketika kita diintimidasi atau ketika kita baca firman ya kita baca firman, ketika kita mengimani apa yang kita baca gitu ya, kita akan menjadi seperti apa yang kita imani gitu ya. Misalkan firman Tuhan, oh iya seperti Abraham, kamu akan dapat anak sekalipun belum dapat anak gitu ya. Terus dia iya aku percaya Tuhan, dapat anak, benar. Tapi ketika kita mengimani juga, misalnya oh kamu tandus, pekerjaanmu nggak pernah ini, kita mengimani intimidasi iblis juga, itu kan terjadi juga seperti itu. Seperti Pak Sam bilang, kamu akan menjadi seperti apa yang kamu percayai. Makanya hari-hari ini waspada, apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita hari-hari ini gitu. Kalau intimidasi buang segera gitu. Tapi kalau misal firman Tuhan, langsung lakukan, kerjakan, tadi seperti dibilang istri saya, langsung lakukan gitu dengan perbuatan gitu ya. Seperti itu. Jadi makanya kita periksa setiap hari. Makanya kenapa kita harus sholat teduh pagi hari, supaya Roh Kudus meng-cross check apakah kamu ada intimidasi ini ya. Roh Kudus sangat ingatkan, kamu loh nggak boleh gitu loh, nak, kamu loh jangan seperti itu, kamu jangan seperti ini, hatimu loh udah mulai keras nih gitu. Jadi jangan izinkan intimidasi masuk, karena itu akan terjadi. Apa yang kita amini, imani, itu akan terjadi. Apapun itu. Tapi kalau kita mengimani firman, itu pun juga akan terjadi. Gitu. Pasti terjadi. Gitu, ya. Seperti itu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin satu lagi, mungkin ada yang mau tambahin sebelum saya tutup? Sedikit Mas Bernard. Oh iya Pak Jeki, monggo Pak Jeki. Iya, mungkin mohon maaf. Tadi saya cukup menyelami terkait bagaimana mempelajari imannya Abraham ya. Jadi timbul pertanyaan di dalam diri saya. Jadi yang pertama, Allah memberikan cobaan ya. Kalau baik menurut saya, pengertian saya cobaan kepada dia untuk mengetahui sejauh mana dia itu patuh taat ya, seperti itu. Tapi dari sisi Abraham, kadang saya mencoba berpikir tadi ya, kalau saya jadi Abraham, pilihannya hanya satu, saya tetap kuat dan saya tetap punya prinsip bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu benar adanya, dan saya terus mengimani itu sampai istilahnya titik darah saya penghabisan, dan apapun yang terjadi tidak akan goyah gitu ya. Tapi yang kedua, menjadi pilihan lain bahwa jangan-jangan saya nggak ada pilihan, sehingga apapun yang Tuhan suruh pun ya mau jadi apa ya sudah kan gitu ya. Jadi artinya sekalipun dia minta korbankan anaknya,
ya udah Tuhan yang kasih kan gitu ya, dia minta ya ambil aja gitu. Somehow maksudnya bahwa toh nanti kan dia juga diambil Tuhan gitu ya, ini pemikiran saya. Ketika itu dilakukan, saya ingin menyelami lebih dalam. Sebenarnya pada titik itu Abraham apa yang ada di pikiran dia seperti itu. Memang benar dia itu apa namanya mencoba mempertahankan keyakinannya, atau memang dia nggak ada pilihan lain sehingga dia membuat keputusannya sudah kayak jalan Tuhan minta apa itu yang saya lakukan gitu. Nah ini kalau saya pribadi kadang-kadang ya kita namanya manusia ya, saya cerminkan dengan diri saya ya, kadang-kadang ada yang menjadi keteguhan kita tetap kita pertahankan, tetapi kadang-kadang juga kita berdiri di posisi ya sudahlah toh apapun yang akan terjadi terjadilah gitu ya, dengan catatan bahwa semua sudah di dalam rencana Tuhan ya. Itu dari sisi manusia. Tapi dari sisi Tuhan sendiri mungkin Tuhan pun memberikan kehendak bebas ke manusia ya. Jadi dalam artian jika kamu memilih jalan A ya dia sudah menyiapkan jalannya gitu. Memilih jalan B ya ini jalannya, seperti itu. Tidak ada jalan yang buruk bagi kita untuk memilih apapun yang kita pilih ya. Itu menurut pemikiran saya sih. Cuman memang hebatnya ya menyelami imannya Abraham ini karena memang untuk berdiri di posisi dia dalam keadaan yang sangat, kalau menurut saya bukan tidak ada pilihan sih ya, itu opsi pemikiran tadi, tapi memang dia sepertinya terpojok seperti itu ya, sehingga dia harus segera memutuskan di saat itu dia harus ngapain. Nah, dualisme pemikiran inilah yang muncul pada saat tadi disampaikan Mas Berna tadi bahwa kita berusaha untuk berpikir iman Abraham seperti apa gitu ya. Saya juga ingin tahu lebih jauh sih, seperti apa sih iman Abraham menurut pemikiran mungkin beberapa ya penginjil lainnya yang sudah mungkin mempelajari lebih jauh ya. Saya akan cuman cuman dangkal aja ya, pemikirannya simpel aja. Seperti itu, cuman dari saya sendiri ya, berpikir lebih simpel karena masalah sudah banyak ya, saya kadang berpikirnya dua aja gitu. Kalau Tuhan sudah menyiapkan suatu cobaan pasti dia sudah menyiapkan jalannya. Tapi kalau saya desperate ya manusiawi ya. Kalau desperate itu apa namanya? Desperate itu ya? Putus asa ya. Mungkin putus asa tidak yang putus asa banget lah, bukan, maksudnya saat kita kehilangan arah lah gitu ya. Mungkin ya kadang saya berpikir yang kedua, ya mengalir aja lah gitu, karena pasti pun Tuhan akan menyediakan jalannya. Karena saya yakin apapun langkah yang saya pilih, mau baik atau maupun jelek, pasti sudah saya pertimbangkan dan pasti Tuhan sudah menyediakan konsekuensinya untuk saya, seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah kita siap untuk konsekuensi yang akibat yang kita udah pertimbangkan dengan baik, atau akibat yang hanya sekedar ya sudahlah kan gitu ya. Nah, banyak konsekuensi yang akan kita pikirkan ke sana. Itu sih yang mungkin saya berusaha untuk ambil, dan ya masih sampai saat ini saya terus belajar untuk itu. Saya mau memilih konsekuensi yang hanya satu aja karena saya sudah berpikir secara matang dan sebagainya, atau saya ya sudah mengalir aja, tapi konsekuensinya banyak sekali gitu. Itu sih. Itu sharing saya, dan mungkin jadi pertanyaan juga. Moga-moga di waktu yang lain Bernard bisa sharing lebih dalam lagi tentang iman Abraham ini, karena cukup menarik bagi saya. Ya. Terima kasih. Oke, Pak Jack. Ya, menarik ya. Saya komentari sedikit sebelum saya tutup. Ya, itulah. Jadi Pak Jack berarti sudah berhasil merasakan feel-nya ketika baca firman. Seperti itulah saya juga gitu. Kadang tiba-tiba saya menangis, kadang tiba-tiba langsung berpikiran. Maksudnya bukan aneh-aneh sih, maksudnya tadi bisa jadi dua sisi. Seperti tadi saya juga memikirkan gini, saya pas baca ini jadi seolah melihat ada telur di ujung tanduk. Dia geser sedikit, jatuh, pecah gitu. Dia bertahan, oke, bertahan, nggak usah gerak ya, aman sih gitu. Tapi dia nggak bisa menghasilkan sesuatu gitu. Saya berpikirnya seperti itu juga gitu, langsung dapat bayangan seperti itu gitu. Berarti memang seperti itulah kita baca firman, bukan karena bukan karena logika aja, tapi kita bisa dapat feelingnya orang yang di dalam tokoh-tokoh yang ada di dalam sini gitu.
tokoh-tokoh yang dari sini, termasuk hatinya Tuhan, kita bisa tahu gitu. Bisa jadi memang nggak ditulis Abraham habis itu bersungut-sungut dulu atau gimana gitu. Mungkin dia dalam hati sambat dulu, bisa jadi karena dia manusia biasa juga, bisa jadi dia sambat loh. Aku juga berpikir juga pasti dia mungkin ada sambat juga gitu. Soalnya dia dengerin kata istrinya yang salah waktu itu, udah kamu nikah lagi. Mungkin dia ada sambat juga, lo kenapa sih ini istriku gitu. Mungkin masih ada sambat juga gitu karena dia masih hidup dalam kedagingan juga sama seperti kita, seperti itu. Jadi seperti itu Pak. Jadi itulah memang setiap orang gitu, bukan beda-beda firman yang sama, firman yang kita baca sama, tapi remanya dalam Tuhan kayak memberikan hatinya gitu ya, untuk merasakan feel-nya Tuhan yang dalam sini gitu ya. Karena firman Tuhan kan datangnya dari Tuhan juga, walaupun ditulis manusia seperti itu, tapi kan dari hikmat Tuhan. Tapi Tuhan merasakan feel-nya, masuk ke Pak Jeki, masuk ke Cevida, masuk ke aku juga, walaupun memang beda-beda feel-nya gitu. Tapi Tuhan maksudnya ini adalah bukan seperti kita kayak ahli-ahli Taurat, tapi kita supaya kita nangkap remanya gitu. Supaya kita mempelajari Alkitab, merenungkan firman Tuhan, bukan karena supaya kita jadi seperti ahli-ahli Taurat, sekedar mempelajari, tapi kita merasakan feel-nya dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itulah Pak memang. Baik Pak Jeki juga berhasil dapat feel-nya di sana gitu. Saya pun juga merasakan seperti itu Pak. Jadi oh iya ternyata Abraham jadi Abraham gimana ya? Ternyata gini, seperti aku ngeliat telur di sana gitu, ada telur di ujung tanduk gitu ketika baca firman ini gitu. Oh seperti itu ya, dalam keadaan nggak bisa apa-apa lagi gitu, cuman udah mengandalkan Tuhan aja gitu, seperti itu gitu Kak. Karena ya jadi saya belajar dari Pak Jeki juga gini, jadi ketika kita baca firman, baca Alkitab itu pasti kan makanya kita berdoa dulu ya, pasti undang Roh Kudus, nyembah dulu supaya kita bisa merasakan hatinya Tuhan dalam firman ini, supaya kita dapat feel-nya, supaya kita dapat remanya dalam firman itu. Bukan kita jadi seperti ahli-ahli Taurat. Kita ngerti Abraham nikah dengan ini, punya anak ini. Hanya sekedar itu doang. Tapi kita bisa sampai masuk ke dalam. Itu semua udah dalam loh Pak Jeki. Sebenarnya itu Pak Jeki juga sampai masuk ke dalam. Karena itu hatinya Tuhan seperti itu gitu. Hatinya Tuhan seperti itu juga. Iya. Supaya kita membaca ini, merasakan hatinya Tuhan. Ini loh Alkitab, tokoh Abraham kutulis di sini, maksudnya Tuhan, supaya kamu juga bisa merasakan, supaya kamu juga belajar. Tadi Pak Jeki bilang belajar seperti dia, sekalipun mungkin kamu juga nggak sempurna seperti Abraham. Padahal Abraham juga sepertimu juga nggak sempurna juga karena kita sama-sama manusia, seperti itu. Ya, jadi kita belajar ya nggak apa-apa Pak Jeki. Jadi kita bisa sharing-sharing nggak apa-apa. Jadi kita bisa sharing-sharing rema, gitu, sharing-sharing rema. Pak Jeki dapat apa nih dari sini? Bisa jadi kita bisa klop, bisa jadi memang kadang beda, setiap orang remanya masing-masing beda, bukan berarti firman Tuhan beda-beda, enggak. Dari ayat yang sama kita bisa jadi suara Tuhan berbicara lebih ke apa, mengampuni mungkin di ayat yang sama, tapi berbicara ke aku tentang mungkin mengasihi misalnya gitu, seperti itu. Mungkin remanya bisa jadi beda, seperti itu. Itulah tujuannya kenapa kita baca Alkitab, supaya kita mengerti isi hatinya Tuhan, seperti tadi gitu. Jadi kita bisa membayangkan gitu, bukan yang aneh-aneh ya, tapi membayangkan ternyata dulu gini ya gitu. Ternyata seperti ini ya. Ternyata kerasnya hati bangsa Israel seperti ini ya. Sampai kayak Tuhan sedih. Pernah saya baca Alkitab sampai nangis-nangis gara-gara kok sedih ya kok jadi Tuhan seperti ini ya. Kayak bangsa Israel kok ulangin lagi kejahatannya semua segala macam kalau baca kitab Hakim-Hakim gitu. Seperti itu gitu. Kita bisa merasakan feel-nya Tuhan di sana supaya bukan hanya sekedar merasakan feel aja, tapi supaya kita juga apa yang harus bisa kita lakukan untuk Tuhan dan dalam kehidupan kita. Supaya kita juga bukan untuk Tuhan, tujuannya untuk kita sendiri sebenarnya, untuk kemenangan dalam kehidupan kita gitu, untuk menjagai kita gitu. Karena Tuhan udah maha segalanya gitu. Karena Tuhan bukan seperti berhala, kita kasih sesuatu supaya Tuhan tambah sesuatu, enggak. Kita kasih sesuatu ke Tuhan untuk kita sebenarnya. Untuk kita sendiri, untuk menjagai kita gitu ya. Mungkin itu kita berdoa aja yuk sama-sama, kita tutup CG ini. Apapun yang saudara saat ini mungkin bertanya-tanya dalam hati saudara, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada saudara atau Bapak Ibu yang nggak mengerti dengan kenapa ya Tuhan seperti ini, kenapa ya terjadi dalam hidupku, kenapa aku belum mendapatkan ini, kenapa aku belum mendapatkan itu. Satu yang Tuhan taruh ketika kita belajar malam ini, supaya kita tetap percaya aja, punya hati anak aja, seperti Abraham, percaya akan penyertaan Tuhan, percayakan janji Tuhan, percayakan firman-Nya. Ketika kita percaya dan mengimani itu, di sana terjadi breakthrough dalam kehidupan kita. Di sana terjadi mukjizat dalam kehidupan kita. Di sana terjadi kemenangan dalam kehidupan kita. Di sana terjadi kesembuhan dalam kehidupan kita.
Di sana terjadi pemulihan dalam setiap hubungan apapun itu. Thank you Tuhan, malam hari ini kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur juga dengan apapun yang kami juga belum dapat Tuhan. Kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, siap permohonan kami Tuhan. Siap apa yang kami impikan, damba-dambakan Tuhan. Di dalam nama Yesus itu terjadi Tuhan, di dalam nama Yesus. Jangan biarkan kami hilang pengharapan kami Tuhan. Jangan biarkan kami hilang iman kami Tuhan. Tapi Kau teguhkan, kuatkan iman kami. Karena kami orang-orang kuat-Mu Tuhan. Kami tentara-tentara-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tidak memusingkan sekeliling kami Tuhan. Tapi kami fokus dengan perintah-Mu saja Tuhan. Kami mau fokus Tuhan atas firman-Mu. Kami mau imani saja Tuhan apa yang menjadi janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Tuhan. Kami berdoa untuk Cefrida dan keluarganya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ko Andri juga dan keluarganya Tuhan beserta anak Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ko Dani dan juga Cevero Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Jeki Tuhan di dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan ada atas keluarga mereka Tuhan. Penyertaan juga Tuhan atas setiap pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan. Tuhan cover keluarga mereka, pekerjaan mereka, pasangan hidup mereka Tuhan. Anak mereka Tuhan, di dalam nama Yesus penyertaan Tuhan, pengcoveran Tuhan selalu ada. Hikmat yang terbaik selalu ada Tuhan atas mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan yang temani, Tuhan yang sertai selalu Tuhan, dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan hidup mereka Tuhan. Tuhan yang kuatkan iman mereka Tuhan, jangan biarkan mereka hilangkan pengharapan mereka Tuhan, tapi Kau kuatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terjadi setiap apa yang Kau damba-dambakan, setiap apa yang Kau inginkan Tuhan. Setiap apa yang Kau inginkan hari-hari ini di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus itu terjadi, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan atas apapun yang kami telah miliki. Terima kasih juga Tuhan atas apapun yang kami juga belum miliki hari-hari ini Tuhan. Kami bersyukur selalu, kami mau bersyukur kepadamu selalu saja Tuhan Yesus. Biar lidah bibir kami gunakan hanya untuk memuji muliakan namamu Tuhan. Biar lidah bibir kami ini kami gunakan untuk mengabarkan kebaikan-Mu Tuhan kepada yang lain saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kau materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Menjadi satu kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Menjadi terang dalam jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara angkat kedua tangan-Mu. Terima yang berkat yang terbaik daripada Tuhan, penyertaan Tuhan, pengcoveran Tuhan selalu ada bagi keluargamu, bagi pekerjaanmu, bagi apapun yang kau kerjakan. Tuhan yang membuatnya berhasil, Tuhan yang membawa naik, Tuhan yang mengcover semuanya Tuhan dalam segala kehidupanmu di dalam nama Yesus. Terima berkat yang terbaik daripada Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelumnya ada pengumuman mungkin untuk CG berikutnya gitu. Kita akan ada fellowship online gitu ya. Mungkin teknisnya bisa istri saya yang menjelaskan. Jadi minggu depan Selasa depan kita fellowship sama-sama Secara online. Secara online. Cuma di sini beda sih, bedanya gini. Jadi nanti Bapak Ibu semua bisa kreasikan nasi goreng. Ya, nasi goreng bisa masak sih, nasi goreng atau apapun ya, makanan makan apapun deh. Apapun tapi boleh. nasi goreng juga Kalau nasi goreng kan ada nih semuanya gitu kan. Nasi goreng aja dikreasikan, entah dihias kah, mau bikin nasi goreng ayam, nasi goreng sosis apa-apa gitu ya, dihias. Kalau biar cantik sih dihias gitu. Kalau memang nggak ada hiasnya sih nggak apa-apa sih. Cuma nanti kita akan fellowship sama-sama, kita makan sama-sama di Connect Group nanti lewat online ya, kita makan lewat online. Mungkin habis nanti makan nanti kita akan tunjukkan hasilnya juga sambil kita mungkin terbincang-bincang, bincang-bincang santai juga. Nanti temanya mungkin saya akan pilihkan, nanti Bapak Ibu silakan isi mungkin buat saran untuk bincang-bincang. Nanti saya kasih link Google gitu ya, nanti bisa buat masukan. Kira-kira perbincangan apa yang mau Bapak Ibu kita bahas sama-sama nanti gitu. Sambil bahas nanti kita ntar ada sesi makan juga ya, makan dan tunjukkan hasil. Oh ini loh makananku gitu ya. Kita makan via online. Via online saja gitu ya. Oke ya, nanti jangan lupa difoto ya, habis masak gitu kan, dan dihias, kita difoto ya, nanti dikirimkan ke saya atau di share screen juga bisa, share screen juga bisa. Gitu ya. Gitu ya. Oke gitu ya.
mungkin seperti itu kita kan fellowship, nanti ada bincang-bincangnya juga, nanti saya kasih kira-kira mau bincang-bincang apa sih gitu ya, nanti bisa kasih masukan di sana gitu ya. Oke, kita bisa Iya, Beda. Cek. Makannya tuh pas malam apa makan sebelumnya terus cuma dipoto? Oh, makan ya pas gini, pas habis bincang-bincangnya Iya, ya, habis habis bincang-bincang kita bincang-bincang, makan. habis bincang-bincang kita makannya bareng, Setelah masak kan difoto dulu. foto dulu aja. Jadi kan waktu pas habis hias gitu difoto ya, biar seru. Iya. Jadi fellowship-nya kita nggak hanya bincang-bincang tapi juga ramah Ada makanannya juga. Tambah-tambah di rumah masing-masing. Oke, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada ya. Oke, kita foto aja ya mungkin ya. Kita buka kameranya. Cevero tadi katanya lagi nggak enak badan. Oke. Yuk. Ya, kita buka aja. Oke, Cevero cepat sembuh ya, kita doain juga gitu ya. Semua sehat-sehat semua ya, teman-teman semua gitu ya. Semangat, kita foto dulu ya. Oke. 3 2 1. Sekali lagi 3 2. Oke. Oke, Thank see you you semua. minggu depan ya. Sampai- Masak nasi goreng yang paling enak. Nanti yang enak dikirim ke saya. Ya, Jadi ya. Boleh jadi. Oke. Dadah. Tuhan Yesus memberkati ya. Om semuanya. Salam. Ya.